Enggak, Pak. Bapak kenapa berani-berani mengeluarkan dari Polres? Sekarang begini. Enggak, sekarang kayak mana? Bapak dikasih duit. Enggak, sekarang Pak, kita kalau ke Samsat. kalau duit bisa membayar segalanya, keadilan Sekarang kapan kita yang ke dirasakan? Samsat. Ya. Bisa kapan Sekarang keadilan kita ke yang Samsat. didapatkan? Hah? Udah difoto di Polres. Di Polres. Sekarang Aku kita ke nanya, Samsat. aku nanya sama Bapak bilang tadi apa? Enggak perlu, enggak urusan tahu aku kan. Sekarang kita ke Rupanya Samsat. kereta itu di mana? Rupanya sama orang Yudana. Kita bawa ke Samsat, Nah. kita cek sama-sama. Cek, Ngerti? bawa. Ayo. Kenapa baru ini mau Bapak cek? Aku tanya Bapak dulu. Ayo, Pak. Kita Hah? keluarin. Semalam aku scan barcode, kenapa enggak Bapak kasih? Hah? Kita cek di Samsat. Kalau Pak Mangkai Pak. Kita sama ke Pak, Samsat. kalau duit yang bisa mengapain keadilan, kapan kalian bisa dapat keadilan? Oke, kita Hah? tanya ibu ini. Hah? Bisa dibawa. Alah, Pak, nggak bakalan sama misi yang mau ngaku ngasih duit apa enggaknya. Ngapain Bapak berani melepaskan? Bapak bilangnya nanganin bukan Bapak. Kita jangan memfitnah orang. Enggak ya. memfitnah. Bapak Saya bilang enggak pesankan. Bapak yang nanganin kan, Pak? Jangan fitnah Kenapa orang. Bapak lepas dari kereta Ini itu? aja, tapi Itu di Polres. Kita udah di sini Hah? kereta. Tiba-tiba Bapak tanpa sepengetahuan kami. Sekarang begini. Hah? Ini supaya kita clear. Enggak ada clear Pak. Ini Kita memang bawa ke Pak, Samsat. urusan itu enggak ada lagi sama orang ini, kesumpahan. Aku mau berurusan dengan Bapak. Hah? Keluarkan keretanya, kita ke Samsat biar kita cek sama-sama. Woi, biar kau dipukul ya, biar kau dipukul ya. Woi. Bawa ini asal kekuasaan itu masa orang yang berpendidikan kayak gitu ya Allah ya Allah. Sana memaki-maki orang tua ya Allah. Masa mau dicek di Samsat nggak dikasih? Jangan minta dihargai menteng tua. Sana. Kok Bapak kontrol kan orang? Orang tua masa kayak gitu. Ya Allah. Selesaikan aja dulu. Allah. Ayo udah. Di tokonya lanteng. Ya Allah, ya Allah. Kekuasaan weh ya Allah. Kedua rupanya weh. Ya Allah. Di tempat dia sok jagonya ya Allah, ya Allah. Halo ya, jadi di sini aku mau jelaskan ya kan. Kalian kan banyak nanya apa masalahnya. Kronologi awalnya kayak mana? Kronologi awalnya ya kan. Jadi masalahnya tuh kayak gini weh. Kan malam-malam aku mau pergi lah kan sama abang ini kan. Pergi lah udah nih kan. Palah putuslah rantai kereta cerep ini di kantor pemadam ya kan. Kantor pemadam. Palah lewatlah orang yang punya kereta ini katanya kan. Kakak itu sama abang itu. Kupanggil lah, Kak bang tolonglah aku putus rantai, gue bilang gitu kan. Paling nggak kan lah minta tolong, nama wajar lah itu kan. Terus nggak ditolongnya, dia terus saja ke depan kan, terus ke depan dia, rupanya ditunggunya aku di depan, ku dorong lah kan, terus di pas samping-sampingan lah kami. Kenapa bang katanya? Terus rantai bang, gue bilang gitu kan. Bang ini kayak kereta aku loh, abang beli di mana katanya? Abang orang mana? Aku orang Ekmatio bang, gue bilang. Betul lah bang katanya. Abang beli di mana ini bang katanya? Di Siantar, gue bilang ya kan. Oh di Siantar kan bang, pas lah bang. Cok minggir lu bang, minggir katanya. Minggir aku kak, minggir aku ya kan. Minggir aku cerita ya kan. Mau diletaknya lah. Aku yang punya Hasana katanya. Aku yang punya toko Hasana katanya. Mau ditariknya lah kereta. Mau ditarik lah katanya. Janganlah kayak gitu bang. Di sini aku beli bang. Aku bukan mencuri, aku bilang ya kan. Tuh beli Aku asal beli. ngonten awak lari-lari. Lari kami ngonten we, kalau nggak di perjuangan tau lah, ngerti lah dan we kan. Kami ngonten kayak mana, ya kan. Terus udahlah bang kayak gini lah, sama-sama ke Siantar lah kami berangkat malam itu. Terus di situ Enggak, masih kumpul lah di situ. kumpul lah di rumah mama enek, di rumah nenek. Di rumah nenek kan, kumpul di rumah nenek. Di situ, Bahas lah di situ. Kakak itu mau menangkap adiknya lah. Mau katanya. menangkap adiknya. Karena itu posisi lagi kredit kan, udah dijual Kredit. adiknya. Posisi adiknya kredit sama kakaknya ini. Ah. Baru dijual adiknya lah kereta ini sama orang Siantar. Terus kami lah yang membeli sama orang Siantar. Dengan ada situ bukti kami transaksi, semua lah bukti-bukti ada kan. Terus itulah. Ya. Terus berangkatlah kami ke Siantar malam itu ya kan weh. Malam itu berangkatlah ke Siantar. Berangkat kami ke Siantar. Perjanjian kan katanya adiknya yang mau ditangkap kan. Pala di mobil katanya. Banyak lah orang ini yang dikompakin Iya. suruh bohong. Orang Dibilang ini lagi minta apa-apa nanti lah disuruh bohong. bilang aja bahwasannya nggak kenal sama si Surya ini ya. Si Surya itu adik dia. Adik kandung dia Bilang lah aja si nggak Surya tahu. itu. Bilang aja nggak tahu ceritanya gini-gini gitu kan. Pokoknya bilang lah nggak tahu kau bahwasannya itu adikku katanya. Perjalanan lah kami, sampai lah kami di Siantar kan. Jumpa lah sama si Pren ini. Yang tempat aku beli kereta kan. Jumpa di situ. Kereta itu di mana kau beli kata yang punya kereta ini sama si Pren ini.
sama orang apa Siantar apa ini, Siantar apa namanya, lupa lagu namanya kan. Pokoknya Siantar juga ya kan. Siapa namanya gini-gini si Surya gini, tunjukkan dia lah, ditunjukkan abang ini lah, abang Pren ini lah sama kakak itu kan. Ini fotonya yang kubeli kak. Jadi ku spekkan juga lain, kenal kakak sama ini kak, aku bilang. Ini fotonya, enggak katanya. Baru enggak juga enggak kenal dia. Terakhir aku bilang, udah jelaskan aja sebetulnya kak. Gini orang itu kan, itulah. Jadi perjanjian. Kenapa diginikan orang itu kau? Menurut Cang? Perjanjian. Ya udahlah, dapatkan dulu. Yang pertama itu datanglah kami ke sana kan, tempat yang pertama itu si Surya ini adik dia. Kami ambil vario yang dibarter sama orang Siantar ini. Dapatlah. Terus di situ udah dapat, kami baliklah sama abang apa ini kan, nggak mau terima juga lah kan. Terakhir dia terima lah, Di situ orang itu manggil tentara atau? Tentara dipanggil dia. Situ abang Tokosan yang memanggil atau siapa? Yang punya sana lah yang katanya Yang punya dia sana yang memanggil tentara itu ya? Iya. Bawa ke tempat si Pren. Dibawa tempat si Pren. Katanya seletingan anaknya tentara itu kan, tentara Siantar itu kan. Setelah itu baliklah kami ke Ranto ya kan, baliklah kami ke Ranto. Aku bawa vario yang dikasih orang Siantar ini sama aku, vario OLD ya kan. Orang itu sampai lah jam berapa orang itu sampai ya? Pagi juga lah. Orang itu sampai pagi gitu juga ya kan. Aku pun sampai lah juga di jam 10-an gitu kalau nggak salah di jam 10-an gitu sampai lah kan. Karena aku kena apa juga kena begal entah geng motor itu di kisaran. Yang jaga makam pahlawan itu yang tahu Di situ aku kena apa, orang itu yang nolong aku, bapak-bapak tentara di situ kan. Setelah aku sampai, datanglah dia mau ngambil kereta ini. Sebelumnya udah datang juga dia Sebelum mau diambil, ya. tapi nggak aku kasih. Aku bilang hargailah suamiku. Suamiku pun tahu lah itu mau diambil apa enggak ya kan. Jadi itulah tunggulah suamiku. Baru tiba-tiba sampai suamiku, datanglah dia tiba-tiba. Di situ posisi lagi capek di situ, yang ketakutan kena begal karena udah kena begal gitu kan. Uang habis semua diambil sama geng motor itu. HP diginikan suamiku lah karena dia minta tolong lah, makanya tentara datang. Tiba-tiba datang dia mau mengambil kereta itu. Ya enggak, sebetulnya udah sama-sama sepakatnya dikasih kan kereta itu kan. Tapi kayak gini, begitu aku sampai mau diambil kereta itu, mau tahu apa yang dibilangnya? Bolehlah rantainya, bolehlah ininya. Bang, itu pertama sama kami bagus, bisa jalan. Abang bolehlah rantainya katanya. Datanglah suamiku bilang gini, bang itu berasapnya pertama kami dapat, tapi kami bolong nggak berasap jadinya. Semua kami bolong di situ banyak situ apa kami. Dibilang suamiku lah. Terus ya udahlah bang, masuk lah bang, cek lah sama-sama cek nomor mesin kita, nomor rangka. Aku bilang ya kan. Kami cek lah sesuai nomor rangka. Ya kan, sesuai nomor rangka tapi nggak sesuai nomor mesin. Nomor mesin Tapi abang bilang sesuainya bang, bilang ya kan. Iya sesuai memang lo kata. Barulah dipanggilnya ma bininya dipanggilnya kan. Bininya di depan. Kayak mana nih? Kerjaan adik kau ini, kong kali kongnya adik kau ini, kokang-kokangin adik kau ini katanya. Nggak beres adik kau ini ma, kata dia ya kan. Itulah nggak dikasih nggak kasih lah kan. Karena kan beda, karena nggak sama di surat. Pulanglah orang itu, karena nggak dikasih kan pulang orang itu. Nggak berapa lama kemudian baliklah dia sama si abang Denny yang punya toko Hasana itu katanya. Dia yang bilang abangnya itu kan. Dia juga bilang itu adik dia ya kan. Aku bilang lah, Pak, aku nggak keberatan kereta diambil, bantu aja aku bolu kereta Vario ini. Aku bilang 500.000 aja aku minta Pak katanya kan. Tapi kata orang itu gini, terima nasib lah katanya. Itu resiko hidup katanya. Resiko hidup katanya. Itu resiko kalian katanya gitu, nggak mau dia membantu ya kan. Padahal kami cuma minta bantu Vario itu, masa lah nggak wajar lah. Uang kami habis berapa ke situ cuma dapat Vario kayak gitu ya kan. Baru kami bilang juga sama kakak itu, padahal kakak ambil Vario ini, balikkan uang kami. Nggak mau dia. Bilang kan. Terus baliklah kami kan, siap dalam cerita itu, baliklah kami ke rumah kami yang di Ekmatio. Ya kan, keretanya letak di rumah nenek kami ya kan. Pas lah jam 1 malam ditelepon lah aku sama orang adik yang tinggal di situ kan. Orang itu pun nelpon nyuruh datang Orang jam 1 malam, jam 1 orang malam tidur. Posisi kami tidur ya kan. Itu suamiku yang tidur, aku yang balas. Aku bilang nggak bisa, suamiku lagi tidur, besok aja aku bilang. Pala tiba-tiba nggak berapa nelpon adikku. kemudian enggak lah ya, awak telepon, awak ganti ngechat kan. Aku bilang tunggu situ, tunggu aku datang. Udah dibawa itu ada kata chatannya. iya. Udah dibawa orang itu pun dibawa tanpa kami ada di situ, dibawa orang itu Kami nggak tahu katanya. Kami nggak tahu lah kereta itu diambil tanpa di situ kami pun di orang situ. itu nggak ada ngecek, langsung dibawa. Langsung Buka dibawa. pintu, bawa langsung keretanya. Baru katanya dicek orang itu, padahal nggak ada Kalau cek orang pengakuan si polisi yang kemarin kami apain itu, katanya diceknya
Di jalan. di simpang. Tapi pengakuan adiknya dicek di rumah. Di rumah. Ya kan, we kan. Berbulut. Setelah itu kujumpailah polisi ini kan. Ya kan, kujumpai polisi ini di depan Polres di Ikabina. Jumpalah, Pak, aku minta tanggung jawab Bapak gini-gini. Bapak berani kali ngambil di rumah orang tanpa izin, tanpa apa, aku bilang. Dijumpakan Bapak itulah kami kan. Dijumpakan Bapak itu. Terus itulah disuruhnya datang siapa ini ke Ikabina itu, datanglah, ada kumpul kami di situ kan. Kumpul, mau berdamai dia, ngasih 1 juta katanya. Wajar kalau masuk. 1 juta kan. Setelah udah ribut. Setelah udah ribut baru ngasih 1 juta. Nggak ku terima lah kan. Nggak ku terima. Ku bilang lah, gantilah kerugianku kak. Dari semalam aku minta 500.000 ya cuman nggak kalian kasih, ku bilang. Karena kan Resiko waktu kalian. kami minta 500.000 itu, kami belum ada habis apa-apa ya kan. Belum lah banyak kali habis kami waktu kami minta 500.000 itu. Jadi kan, we kan. Kupikir udah ribut kayak gini, udah apa gini, udah apa gitu, baru mau ganti 1 juta gue kan. Udahlah kak, jangan kayak gitu, bilang ganti aja kerugianku. Berapa kereta itu, kata gue bilang ya kan. Polisi itu itulah ya kan. Disuruh pokoknya buat laporan ke dalam kan. Rupanya nggak melapor, dia nggak, dibilangnya aku nggak merasa keberatan katanya. Jadi aku nggak melapor katanya, ya kan. Paling perjanjian katanya mau dilaporkannya adiknya. Aku nggak melapor, aku nggak keberatan katanya. Adiknya yang mau dilaporkannya, ini nggak mau dia melaporkan adiknya. Karena ada balik kereta sama dia. Iya. Ya we. Sebetulnya sedihnya kami we, cuman kami tegar-tegarkan aja nih. Itulah adalah tentara yang bilang gini kan we. Kau sebetulnya kau nggak rugi, kau itu beruntung lah. Untung aja dia orang rantau bisa jumpamu kereta itu. Kalau memang dia nggak orang rantau, mana dapatmu lagi kereta itu? Iya kan we? Nggak bakalan dapatnya lagi kereta itu kalau memang jauh sana orang pemiliknya. Untung aja lah, masih ada untung dia kan. Mana rugi dia? Dapat lagi dia uang kredit dari adiknya 2 juta. 2 juta. Udah dapat 2 juta, dapat lagi kereta. Cuman minta 500.000, nggak mau dia ngasih sama kami. Yang aku bilang sama kalian ini, kredit itu bukan kredit kereta baru, bukan dari leasing ya, we, bukan dari showroom ya. Itu kereta rombaan, kereta rombaan ya kan. Kereta rombaan. Terus dikreditkannya lah sama adiknya ini, adik kandung dia sendiri. Nggak berapa lama katanya dijual adiknya ini, baru kalian beli ya kan. Setelah dari orang Siantar itu. Berjumpa di Polres itu kan. Terus masuklah kami ke dalam Polres ya kan, masuk dalam Polres. Gini cerita disuruhlah bawa kereta itu ke Polres. Kereta Cerep itu kan dibawa lah Sama orang itu. Ya, ke Polres. dibawa Dipoto kan. lah orang ini sama yang punya kereta. Foto berdua. Dibilang bapak itu tuh Ini besok kereta ya datang katanya. katanya. Dan ada catatanku itu semua we. Besok berjumpa ya biar sama-sama dicek katanya kan. Kita mau kalau ke mana? Samsat. Kalau Pak, kalaupun dicek, ceklah ke Samsat Pak. Saya bilang, weh, iya katanya dicek ke Samsat. Katanya, palah nggak berapa hari kemudian. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Nggak ada ngechat. Oh, nggak ada kabar. Mending kami ikut aja sama toko masih istana, jalan-jalan gitu sama kan. silakan itu pergi kan. Jalan-jalan lah kami. Nggak ada orang itu ngasih tahu orang itu ngambil kereta itu. Begitu pulang, kan karena kata Bapak Sinage itu katanya jumpa kita nanti kri jam 12 katanya kan, jumpa jam 12 di Polres biar sama-sama dicek katanya. Ya Pak, aku bilang, palah Hari jam Senin. 9. Tunggu ya, palah jam 9 nggak jadi jam 12, teleponnya aku. Kri, ke Polres lah sekarang katanya. Ke Polres lah sekarang. Oh iya Pak, nggak jadi jam 12, enggak katanya kan. Sampai lah aku di Polres. Telepon lah, Pak, aku udah depan Polres. Tapi Ala kereta Kri, nggak ada. tunggu dulu ya, belum itu. Ala Kri jam 12 ya rupanya, salah nengok aku katanya. Terus ku tanya lah kereta ini kan. Pak, kereta itu di mana? Tapi kemarin di sini, Pak, aku bilang ya kan. Terus kata Bapak itu, kok itu nggak urusan kau, Pikri katanya. Tanda tanya lah kan. Jawaban nggak itu rasa kalian? Di jam 12 pas, ku telepon lah lagi kan, di jam 12 pas. Halo Pak, kayak mana Pak? Gini-gini keretanya Pak. Kri, bisa kita jumpa aja di rumah orang itu, di perisai katanya. Di mana itu Pak? Aku nggak tahu rumah orang itu katanya. Jumpa di tokonya aja lah, di toko Asana katanya, di samping Hotel Nuansa katanya kan. Jumpa lah kami ke situ kan. Berkombur lah kan, nanya bagus kan. Rupanya nggak ada bisa kebagusan. Ribut lah tadi kan, ribut lah bertekak-tekak Itu itu saya polisi. Dia bilang, saya polisi loh, hargai katanya. Ku bilang lah, itu yang ku buat video tadi kan. Bapak kalau berani-beranian Pak mengeluarkan kereta tanpa sepengetahuan dua pihak, cuman satu pihak yang mengeluarkan. Bapak dapat duit ya, aku bilang. Begitu juga kata istri bapak yang Hasan itu kan, katanya kenapa polisinya yang ngasih, kenapa polisinya nggak bilang sama kamu? Istri sana di situ cerita sama kami. Istri sana kan yang pakai yang baju salah apa berarti tadi polisinya lah katanya.
Yang salah polisi lah kalian apain Iya, katanya. kenapa dia nggak ngasih tahu? Kenapa dia kalau nggak ngasih tahu kereta kalian? itu udah Kok dibawa. kereta udah dibawa. Kami Itulah, aja nggak Bu, tahu bilang. kami bilang. Ah. Terus itulah kan, kesamsat lah pertama diminta polisi Sinaga ini sama orang itu kan. Keluarkan kereta gini-gini, kami suruh cari beca. Orang bapak kayak mana cara bawa ke sini kayak gitu lah bapak kami bilang kan mau ke samsat lah ini kan. Pertama nggak dikasih bawa ke samsat, dibilang yang toko sana itu. Samsat aja yang suruh ke sini ya untuk ngecek katanya apa kereta dibawa kereta nggak bisa dibawa katanya. Nggak berapa lama kami agak di luar orang itu cerita dibawa lah ke samsat ya kan. Tapi di perjalanan itu yang bawa kereta itu belok kiri, belok ke arah kampung orang itu, rumah orang itu kan. Dan kami sama polisi lah mencariin. Ikutin kata polisi itu kan sama kami kan. Ikutin kemana pak bilang? Masuk ke kampung orang itu. Kami bilang lah nggak berani kami kok masuk ke kampung orang itu pak. Kami bilang kan. Karena tahu lah kampung orang itu ya kan. Ya. Kan we kan nggak berani. Baru ku bilang lah sama polisi ini pak. Kalau kayak gini pak di belok-belokan kita pak perjanjian ke samsat nanti kena kokang-kokangi pak kena toko-toko kita aku bilang. Itu juga lah bapak takutkan kita emang. Kayak kejar masuk katanya. Nggak berani kami pak bilang. Oh tunggulah ditelepon lah kawan dia kan. Datanglah kawannya naik kereta NMAX. Intel kayaknya itu yang gondrong-gondrong ya kan. Itulah masuk orang itu ke sana. Nggak berapa lama kemudian teleponnya aku. Kami udah di samsat katanya. Kami udah di samsat katanya. Alamak, aku pikirkan kok bisa tiba-tiba ada di samsat. Baru aku bilang lagi nih, Pak, kereta itu bapak keluarkan dari Polres. Pala bawa lah balik ke Polres Pak, aku bilang. Suruh samsat datang. Suruh samsat datang. Gini. Enggak juga. Datanglah kami ke situ kan. Dipanggilnya lagi ke sini dan datanglah kami ke situ kan. Kereta udah di Polres lagi balik kan. Entah pun yang punya kereta ini buat laporan atau apa kami nggak tahu lah kan. Pokoknya diketik-ketik tadi apa itu ya diketik-ketik penjelasan orang itu diketik baru kayak di print gitu ya kan. Itulah 2 jam lah kami di situ nunggu. Enggak, lebih Lah 2 jam kan ya. Lebih dari 2 jam kami di situ nunggu. Sampai Sekarang ini ya belum ada kan. Anak kami tinggalkan sama mak kami yang paling kecil si Depi kan. Kami penjelasan kami nggak diminta-minta, penjelasan orang itu aja. Lama kali, banyak Lama kali penjelasannya. Yang orang itu jumpa polisi kami nggak ikut pun nggak tahu kan. Orang itu ada jumpa sama polisi kami nggak ada jumpa. Terus kan kan menjelaskan si dia ini kan nanti giliran kalian katanya. Baru Asik ada nanti tahu. yang tanda tanyanya aku tadi ada yang nelpon Ada lah nelpon. Pulang aja lah abang. Datanglah bapak datanglah ini yang Pak Sinaga menangani polisi ini itu. Udah Udah nanti ngantar kalian katanya. Itu ngantar kalian katanya. Mau tau kalian polisi ya? Polisinya yang tadi kami viralkan itu, yang kami video itu, itulah yang menanganin kasus ini. Ya masuk di akal lah ya kan. Awak Mana kalian mau menang? Mana menang awak? Otomatis dia lah yang dibela. Sedangkan orang itu dari tadi polisi itu berpihak sama orang Sama itu. orang ya kan? itu. Udah dia Kalian lah. berpihak sama itu, dia pula yang menangani. Kayak mana kami mau Terus menang? di situ disindir-sindir lah kami. Dibilangnya, aku nggak mau jadi kambing hitam. Aku mau nyari kambing apa? Kambing apa tadi ya katanya? Kambing Kucing itu apa? warna-warni itu apa? Gitu lah pokoknya, belang-belang. Apalah, itulah. Iya. Baru Aku nyari kambing belang-belang pokoknya ya. orang itu bilang gila, Tuhan nggak tidur entah apa lah dibilang orang. Ya kayak mana Tuhan nggak tidur, orang itu dia udah jelas dia yang memegang si kawan itu ya kan. Polisi yang mengasih kereta itu sama orang itu mengeluarkan kereta itu dari Polres, itu juga yang nanganin kasus orang itu. Entah buat laporan entah apa nggak tahu diketik-ketikan, itulah yang menanganinnya weh. Cuman lah weh kami mau menang weh. Orang itu berduit, kami nggak berduit, makanya kami dipijak-pijak Intinya aku pasrah aja weh, setidaknya kan aku nyari keadilan ya kan. Gini loh weh. Kami rugi. Malah kami yang mau dilaporkan kan aneh, nggak masih di akal rasa aku keadilan sekarang ini iya. Jadi gitu lah weh kan. Intinya aku ikutin alurnya aja apa yang terjadi ikutin ya kan. Setidaknya kan aku mengambil hakku. Itu bukan kan hak orang awak lain. ya kan weh. Wajar nggak awak masalahkan, wajar nggak awak ribut. Tapi kereta itu bolak-balik diambil dari apa ya? Dari rumah awak diambil sama polisi, dibawa keluar ya kan. Dibawa pergi ke rumah dia. Padahal tiba-tiba nomor mesin dia sama. Ya kan? Padahal di Polres dikeluarkan juga dibawa balik ke rumah orang itu juga. Kan heran aku kan. Kan nggak tahu apa maksud dari tujuannya itu dikeluarkan terus ya kan. Kalau di kokang sana kokang sini apa tahu kita. Ya adalah ya. Mungkin sampai sini kalian udah ngerti. Makasih banyak. Itulah asal usul permasalahannya weh. Assalamualaikum. Aku nggak ada membenarkan diriku weh. Aku juga sadar aku salah ya kan. Tapi yang jadi tanda tanya sama aku, kenapa kami ke Siantar itu harus disuruh berbohong? Di situ aku tanda tanya, kenapa dibilangnya bahwasanya si Surya itu bilang aja bukan adik kandung dia. Dan yang kedua, kenapa kereta harus diambil di jam 1 malam dari rumahku tanpa sepengetahuan aku ya kan? Untuk yang ketiga, kereta itu kan di Polres kami letak sama-sama. Kenapa kereta itu bisa dikeluarkan oleh Pak Sinaga itu tanpa sepengetahuan kami? Ya kan?
Setelah di jam 9 aku disuruh ke Polres sama Pak Sinage ini, datanglah aku ke Polres. Pak, aku udah di Polres, ala kri kata dia. Di jam 12 rupanya jumpanya, salah tengok bapak katanya. Ku tengoklah kereta ini di tempat yang udah difoto, bahwasannya kereta di sini ya tidak hilang kata orang itu kan. Kami cek lama istriku ke situ, nggak ada lagi kereta itu. Tanda tanya lah aku, ku telepon lah Pak Sinage ini, Pak, di mana kereta Pak? Kalau itu nggak urusan kau kri katanya. Apakah jawaban seperti itu Nggak kan? Setelah di jam 12 pas ku telepon lagi, Pak, kayak mana ceritanya Pak? Keretanya di mana? Apa kata dia? Oh Kri, bisa kita jumpa di rumah dia aja. Kenapa di rumah dia Pak? Aku bilang ya kan. Nggak apa-apa katanya. Jumpa di situ aja lah, tapi mau nengok keretanya katanya. Oh berarti keretanya Bapak kasihkan sama dia. Aku bilang gitu kan. Kalau bisa Pak dari Polres dikeluarkan. Setelah aku tanda tanya di sana, jumpa lah kan. Jumpa ricu lah, ribut ya kan. Satu lagi, itu apakah nggak yang namanya polisi bekerja di luar tugas? Anyway, tapi entahlah ya kan, nggak tahu lah kita ya kan. Kalau masalah itu orang itu yang tahu ya kan. Jadi itulah tanda tanya aku, kenapa harus semua di belakang-belakang dan kenapa semua yang ngambil harus polisi? Dari rumah nenekku yang ngambil polisi, dari Polres yang mengasihani sama orang itu polisi. Jadi aku nggak membenarkan diriku aku juga merasa salah ya kan. Tapi yang tanda tanya itu sama aku yaitu kalau untuk cek ke Samsat, perjanjian itu dari Polres itu semalam itu dicek dari Polres kan. Kenapa harus dikasihin kereta itu setelah di rumah orang itu baru katanya dicek Samsat? Kenapa nggak dari awal aja? Kenapa harus belakang? Janganlah salah pergunakan jabatan wewenang kalian untuk menindas masyarakat kecil kayak kami nih. Masih. Ya Allah, capek kami dibuat orang itu, diolah-olah kami, dikeliling-liling ke nama orang itu. Tahu kamu perjanjian tadi kan ke Samsat kami kan, ke Samsat lah. Ini kami lurus jalan ke Samsat, orang itu belok entah kemana. Kami muter-muter di kampung orang itu, entah kemana-mana orang itu nggak ada kami dikabari, nggak ada kami chat orang itu nggak dibalas orang itu. Terus kami bilang sama polisinya, kayak mana Pak, mananya orang itu? Kami bilang kan datang si Fikri, dibilang sama polisi itu. Nanti Pak dikokang-kokang. Iya itulah, kejarlah. Itu juga yang Bapak takutkan dikokang-kokang katanya kan. Pala ini nggak ada dikabari kami Kami udah keliling-keliling mencari apa, orang itu nggak dapat. Semana ini? Kayak mana kami nih Kami panas wewi keliling-keliling. Iya kami kejar nggak dapat. Siapa yang emosi gitu ya kan? Dilece-lecenya orang macam anak-anak. Memang muka awak kayak anak-anak jangan dilece-lecenya awak ya kan. Polisi aja pun dilece orang itu, apalagi awak. Pening lah orang ini, manusia ini bah. Kayak mana nih? Inilah sampai sekarang belum ada dikabar orang itu di mana. Kami udah keliling-keliling dari tadi nggak dapat sama orang itu. Coba lah kalian pikir perjanjian ke Samsat, orang itu belok untuk kemana? Apalagi kalau nggak dikalingkongkan ya kan? Pandai. Belum